Kadrun. Pak Jokowi itu bukan orang bodoh yang bisa kalian permainkan, tau nggak? Ah? Kalian dari dulu mana bisa Pak Jokowi mengikuti kalian atau meladeni kalian? Kalian tuh cecurut, nggak ada gunanya, kalian tuh sampah, tau nggak? Jadi nggak dipedulikan Pak Jokowi. Tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik. Saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini. UGM itu hanya menyatakan ini yang informasi sifatnya belum terklarifikasi. Mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak itu sudah kami jelaskan, dan Joko Widodo itu lulus pada November ya, 5 November 1985. Jokowi diusik ijazah palsu UGM, mantan preman Tanah Abang tak tinggal diam pasang badan. Ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan di sini ya kan para pembenci Pak Jokowi yang meminta yang menuduh Pak Jokowi memakai ijazah palsu mendatangi kediaman Pak Jokowi di Solo ya kan guys. Dan ya dengan baiknya juga Pak Jokowi menerima mereka ya kan. Ya mereka ini berharap Pak Jokowi ini langsung menunjukkan ijazah Pak Jokowi gitu ya kan. Tapi ya sayang sekali Pak Jokowi bukan orang bodoh ya kan yang langsung menunjukkan ijazah aslinya ya kan. Nah, di sini ya kan Pak Jokowi memilih menempuh jalur hukum ya kan. Nah, nanti kalau hakim di persidangan meminta ijazahnya Pak Jokowi untuk ditunjukkan, ya Pak Jokowi akan datang langsung untuk menunjukkan itu kata Pak Jokowi ya kan. Dan ya mungkin Pak Jokowi juga sudah geram ya terhadap mereka yang selalu kuar-kuar menyebar fitnah tentang ijazah palsu ya kan. Pak Jokowi akhirnya akan melaporkan mereka semua. Wow, kalau sudah dilaporkan Pak Jokowi ya kan atas penyebar berita bohong, memfitnah, ya nyebar pokoknya semuanya lah ya kan. Kalian tahu sendirilah mereka ini ya kan, kelompok-kelompok yang selalu kuar-kuar ingin ya menggulingkan Pak Jokowi juga dulu ya kan. Oke lah, langsung saja kita simak video ini sambil kita komentari. Ini dia videonya. Di sini momen keluar rumah Pak Jokowi diteriaki militan Jokowi. Oh, mereka ini diteriaki juga ya oleh pendukung Pak Jokowi. Kita dengar ya. Berjalan. Kita dengar. Mereka ini diteriakin ya kan, diteriakin pendukung Pak Jokowi. Mereka nggak galak lagi, melempem. Mereka ini sudah melempem ketika di rumah Pak Jokowi. Nggak ada tuh kor-kor yang keras-keras ya kan. Apalagi yang perempuan yang satu di belakang itu, mana ada bersuara. Wow, Allahu Akbar, kayak orang mau perang aja. Oh, walilah ilham juga. Nah di sini mana teriakannya? Ketemu militan Jokowi, kanan kiri jalan melempem, diam 100%. Nanti mungkin di depan begitu. Oke, sampaikan terima kasih. Nanti yang 4 orang nanti ada pas pampres yang mengawal. Monggo silakan. Silakan Pak. Ayo Pak. Nah, ini mereka Pak Jokowi baik ya menerima mereka ya kan. Diteriakin itu oleh militan Pak Jokowi. Kukira sekarang ini kan mereka ini nggak berani keluar keras gitu ya kan. Karena ya sudah di sini pendukung Pak Jokowi semua ya kan, nggak berani lah mereka ya kan keluar. Adini Jokowi ya kan biasanya ya kan, penjarakan Jokowi. Sekarang mana ada ya. Nanti setelah keluar dari sini ya pasti mereka keluar lagi. Nah ini kita lihat nih.
Ini siapa namanya? Rizal Padillah ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Awas jatuh, awas sepatu awas. Melempem. Nggak berani berkutik ya. Kalau mau masuk antri. Kalau mau masuk antri. Sudah. Drun, Kak Drun. Pak Jokowi itu bukan orang bodoh yang bisa kalian permainkan, tau nggak? Kalian dari dulu mana bisa Pak Jokowi mengikuti kalian atau meladeni kalian? Kalian tuh cecurut, nggak ada gunanya, kalian tuh sampah, tau nggak? Jadi nggak dipedulikan Pak Jokowi. Kalaupun kalian menggonggong ijazah palsu, papa lah katanya, SMK lah, tapi terus terang aja, Pak Jokowi nggak sebodoh yang kalian bayangkan, tuh nggak mau ngeladenin kalian. Jangankan mau menunjukkan ijazah aslinya, sekolahnya ya, menunjukkan muka ke kalian aja nggak mau dia. Enak dia lihat muka kalian, tau nggak? Enak. Orang pembohong, pendusta itu iblis, setan, tau nggak? Jadi nggak perlu dikubis, nggak perlu dilayanin. Sok-sok jual nama rakyat mana? Rakyat dari Hongkong yang mendukung Pak Jokowi itu lebih banyak daripada kalian, tau nggak? Waras. Nah ini, kenapa Bu dicopot ikatan kepalanya? Ikatan kepala, Adili Jokowi. Nah, kita lihat dulu. Oh, Tidak dicopot. ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Ya benar Pak. Saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa negara. Kalau sudah dilaporkan, siapa Pak? Nanti biar terutama Roy Panci Pak, oleh kuasa hukum. Artinya kalau setelah langkah ini mereka mengklaim masih akan melakukan langkah-langkah lagi Pak. Itu termasuk pencemaran nama baik, habis lah kalian semua. Nanti akan kita segera putuskan. Ya. Nah, ini nih mereka nih. Siap-siaplah kalian. Ya, Pak Jokowi sudah akan melaporkan kalian. Ini baru pertama kali Pak Jokowi akan melaporkan mereka ya kan, pun orang ya kan. Takbir pula ya kan dia. Ngapain ya? Kemarin kita ke UGM dan sudah kita sampaikan bahwa dari UGM tidak bisa menunjukkan ijazah. Ijazah hanya bisa ditunjukkan oleh pemilik. Oleh karena itu kita datang ke pemilik, gitu kan. Tapi ternyata pemilik itu sendiri tidak menunjukkan, bahkan mengembalikan kepada proses pengadilan. Lalu kita sampaikan bahwa pengadilan itu juga sudah pernah kita lakukan, dan ternyata pengadilan tidak pernah memerintahkan. Bahkan sebelum sampai kepada pokok perkara pembuktian itu ternyata pengadilan tidak berwenang. Begitu sampai pada kalimat begitu. Lalu kemana lagi kita harus meminta dasar pembuktian itu?
Jadi akhirnya kan bolak-balik nih. Tunggu di pengadilan. Pengadilan yang memerintahkan. Tapi ketika kita masuk ke pengadilan, pengadilan juga tidak memerintahkan, bahkan menyatakan tidak berwenang. Artinya kan dari pihak UGM sudah menyatakan keasliannya. Ini yang ingin tidak, UGM tidak pernah bisa menyatakan bahwa itu asli. Ya. Karena belum ada UGM itu hanya menyatakan ini yang informasi sifatnya belum terklarifikasi dan belum terverifikasi. Ke TPUA itu maksudnya. ke TPUA. Kalau ke masyarakat sudah ya. Itu belum, makanya yang disampaikan ke masyarakat oleh UGM itu kita ajak verifikasi. Ya. Kalau soal klarifikasi, ya tapi sumir. Masih ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari klarifikasi itu yang perlu verifikasi. Maka kita datang lagi ke UGM itu untuk verifikasi. Misalnya di jalan tadi setelah itu gimana, Pak? Ya beliau kembali lagi bahwa masalah hukum siapa yang mendalilkan, membuktikan. Walaupun kita sampaikan pembuktian dalam hukum perdata itu seimbang. Penggugat membuktikan, tergugat juga membuktikan. Itu asal masuk di ruang pokok perkara. Jadi di dalam konteks ini bukan soal membela siapa, tidak. Tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak. Itu sudah kami jelaskan dan Joko Widodo itu lulus pada November ya. 5 November 1985 sesuai dengan catatan dokumen Fakultas Kehutanan ya. Jadi saya kira itu teman-teman, kita tidak akan masuk ke dalam polemik, terutama polemik di sosial media. Dasar kami bukan interpretasi terhadap apa yang disampaikan orang satu ke orang lain, tapi dasar kami adalah data yang kami punya. Begitu saya kira dari kami kita cukupkan ya. Kemudian kami juga sampaikan, kami punya press release apabila ada keinginan untuk kami menunjukkan data-data itu secara detail, secara telanjang itu, kami bertanya, kami harus, ini siapa yang paling berhak untuk membaca dokumen kami. Tidak semua orang bisa datang dan kemudian melihat semua ya. Nah nanti kami persilahkan apabila nanti kemudian ada proses pengadilan atau apapun, UGM siap. Misalnya sebagai saksi ya, kami siap. Jokowi diusik ijazah palsu UGM, mantan preman Tanah Abang tak tinggal diam pasang badan. Oh iya, ini Jokowi diusik ijazah palsu UGM, mantan preman Tanah Abang tak tinggal diam pasang badan. Oh ya, Hercules pun datang ya ke rumah Pak Jokowi. Ini sih pantesan mereka yang nggak berani keluar yang melempem ya. Karena ada mantan preman Tanah Abang ya, Hercules pasang badan untuk Pak Jokowi. Kalian mau apa ya kan? Udah nggak cukup ya keterangan daripada pihak UGM kampus kan? Kalau Pak Jokowi benar-benar lulusan UGM ya tahun 85, apalagi yang harus kalian minta ya kan? Mereka ini berharap ya kan, berharap Pak Jokowi langsung menunjukkan ijazah asli. Ya Pak Jokowi nggak bodoh juga ya kan? Nah kita lihat di sini dulu, dan ada Hercules ya baru keluar daripada rumahnya Pak Jokowi. Teman lama ini zaman jadi gubernur kan. Bang, kalau terkait beberapa oknum yang mempermasalahkan terkait ijazah Pak Jokowi itu gimana Bang? Ada beberapa oknum yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Pokoknya siap-siap lah ya kan. Gak berani lah kalian. Udah itu kan udah pasti ijazah benar kok, wali kota, gubernur, presiden kok apa ini orang-orang itu ijazah palsu apa ya, ijazah palsu nggak mungkin lah dari wali kota, dari gubernur, dari presiden gitu kan. Jadi nggak usah kita cari-cari masalah bikin sensasi, bikin gaduh-gaduh gitu lah. Intinya ijazah itu mulai dari
wali kota. Berarti pakai ijazah kan? Habis wali kota Solo gubernur DKI, pakai ijazah kan? Habis gubernur DKI gubernur, pakai ijazah kan? Malu ributin pacu, kepalanya yang pacu. Ya, kalau besok sampai ada yang mau gerutuk itu gimana, Pak? Gerutuk bisa kan mau gerutuk. Nah, ini kan negara hukum. Maaf ya, maaf. Udah dulu. Oke, terima kasih. Nah guys, itu dia ya mantan preman Tanah Abang juga ya pasang badan ya untuk membela Pak Jokowi. Ya juga ya kan. Ya kalau mereka keluar selalu keluar dengan ijazah palsu ya, bukan kan pernah diputuskan kalau benar-benar Pak Jokowi itu mempunyai ijazah gitu ya kan. Jadi untuk saat ini ya kan guys, mereka ini ya kalang kabut lah kayaknya karena Pak Jokowi sudah ingin melaporkan. Nah guys, gimana menurut kalian? Coba kalian komen di bawah. Kayaknya siapa-siapa nih yang akan masuk penjara karena Pak Jokowi melapor. Silahkan komen di bawah dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.